Recording in berjumpa progress. dengan Yesus itu apa kira-kira gitu ya. Nah, sekali lagi pertanyaan saya seperti yang pertama tadi. Nah, orang Kristen itu sarana perjumpaannya dengan Yesus apa ya? Karena mereka nggak punya ekaristi loh. Lalu sarana perjumpaan mereka dengan Tuhan, jadi saudara-saudari kita yang Muslim, saudara-saudari kita Protestan itu malah menolak misa ya. Jadi artinya menghilangkan misa dari tradisi mereka, lalu diganti dengan kebaktian atau sabda. Jadi ibadat sabda. Bagi mereka yang paling inti adalah kitab suci. Nah, sekarang mari saya persilakan Bapak Ibu, apa yang punya pendapat pentingnya ekaristi bagi kita orang Katolik? Silakan, mungkin ada yang punya pendapat atau sharing atau apa. Kalau ada lah, Pak Madi, monggo Pak Madi. Baik Romo, terima kasih. Saya terbiasa berorganisasi dalam berbagai macam kelompok, baik sosial, masyarakatan, olahraga, ekumene dan sebagainya. Ya. Tetapi persatuan perkumpulan yang saya rasakan dibanding dengan ketika di gereja mengikuti ekaristi, meskipun semangatnya sama, persaudaraan dan sebagainya, rasanya rohnya itu baru kita temukan kalau bicara perjumpaan dengan Yesus hanya dalam ekaristi. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi ini masalah roh, masalah rasa, masalah perjumpaan yang sungguh dirasakan mendalam itu dibandingkan dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain itu sangat istimewa di dalam ekaristi itu. Ya. Apakah ada lagi yang ingin mengungkapkan bahwa keistimewaan ekaristi Bapak Ibu rasakan? Ibu Kristina, monggo ya. Ibu Kristina. Selamat malam Romo, terima kasih atas waktunya. Ya. Menurut saya, ekaristi adalah sumber hidup dan makanan bagi jiwa kami sebagai umat Katolik. Demikian Romo, terima kasih. Sumber hidup dan makanan bagi hidup kami. Yang Ibu, kalau misalnya Ibu menjelaskan ke anak-anak muda, itu kira-kira gimana? Umpamanya kayak apa ya, sumber hidup dan makanan bagi kami itu kayak apa kira-kira gitu ya? Bahwa di dalam ekaristi, bagi anak-anak yang sudah menerima komuni, itu merasakan bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Demikian Romo. Melalui ekaristi itu ya. Yeah. Sehingga sumber kita bisa bayangkan sumber itu ada lubang di gunung yang di situ keluar air yang kita minum gitu ya. Ekaristi itu juga seperti itu, sumber yang mengalirkan hidup bagi kita. Lalu makanan, makanya kalau tidak ekaristi lalu jadi lemes, berkunang-kunang kira-kira gitu ya dalam menghadapi perjalanan hidup. Dan kalau orang Katolik memang, karena orang Katolik mengimani ekaristi itu adalah sakramen korban, sakramen perjumpaan, sakramen yang sungguh-sungguh menjadi sumber dan semangat kehidupan kita, menjadi simpul, menjadi spirit perjumpaan dan selanjutnya. Maka baik Bapak Ibu, memang dari abad pertama sampai sekarang para Bapak Gereja, ajaran magisterium sampai kepada Konsili Vatikan kedua, itu memang ekaristi itu adalah yang teristimewa di dalam 7 sakramen. Bahkan seluruh peribadatan Katolik itu puncak dan muara sumbernya ada pada ekaristi. Maka baik Bapak Ibu, itu tadi sekedar pengantar bagi kita semua
Memang Ekaristi pasti banyak dari Anda masing-masing punya pengalaman, baik yang disadari atau sekedar karena memang biasanya misa sejak kecil, sehingga kalau tidak misa itu kayak kehilangan gitu, tanpa tahu apa sebabnya. Kok ada rasa kehilangan? Apakah sekedar karena kebiasaan yang bolong sehingga tidak nyaman? Ataukah memang bersumber sungguh dari penghayatan kita, kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan Yesus? Maka baik, mari kita awali renungan kita awali materi kita ini dengan mendalami pengantar tentang sakramen Ekaristi pada hari ini. Ada banyak sebutan tentang sakramen Ekaristi ini. Kita biasa menyebutnya, badhe tindak pundi Pak, Bu? Mau pergi kemana? Oh, mau misa. Misa, sebutannya misa. Ada yang memang, oh sudah, kami mau ke sakramen, menerima sakramen Ekaristi, pergi ke Ekaristi, atau pasamuan suci, atau ke mis suci, dan sebagainya. Memang ada dua kata utama. Kata yang pertama adalah misa. Sebutan misa itu dikutip dari kalimat sapaan penutup dalam perayaan Ekaristi yang berbahasa Latin. Maka ketika paling akhir, pastor yang memimpin misa, kalau misa dalam bahasa Latin itu ite missa es, gitu. Ada kata misa. Pergilah, tugas perutusan telah diberikan kepadamu. Atau pergilah, kamu diutus. Pergilah, perayaan misa telah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sekarang itu, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Tapi bahwa kata pergilah itu perutusan, misa. Jadi justru kata terakhir itu yang dipakai untuk memberi nama. Bahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga tercantum di situ misa. Kalau dalam kamusnya Bahasa Indonesia, misa itu adalah ibadat utama dalam Gereja Katolik yang di dalamnya roti dan anggur yang dikorbankan berubah menjadi kehadiran Kristus. Itu pengertian misa dari kata diutus. Jadi perayaan misa adalah perayaan di mana setelahnya kita lalu kayak kulaan. Kayak kulaan, kalau orang dagang itu kulaan. Lalu sesudah kulaan kita diutus, begitu. Atau dalam bahasa anak sekarang, misa itu artinya ngecas, gitu ya. Jadi baterainya sudah habis, maka datang ke Ekaristi untuk ngecas. Lalu sesudah ngecas harus berfungsi, harus digunakan, diutus untuk melakukan sesuatu. Maka misa itu adalah diutus. Sedangkan Ekaristi itu dari bahasa Yunani. Kalau misa dari bahasa Latin. Eucharistia, Eucharistein, itu dalam bahasa Yunani artinya mengucap syukur. Maka Ekaristi itu adalah perayaan syukur dari para murid Yesus ini, umat Katolik yang sudah dibaptis, itu mengucapkan, merayakan, bukan hanya mengucapkan, tetapi rasa syukur itu dirayakan. Perayaannya bukan sekedar perayaan manusiawi, pesta manusiawi, tetapi pesta ilahi. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu, orang Katolik, maka mengapa kita ini tidak menuntut dengan misa? Sebenarnya orang Katolik tidak pernah menuntut.
kalau kita kurang beriman itu seringkali, waduh kalian nggak suka ke Katolik karena lagunya kurang bagus. Lalu tata ruangnya begitu-begitu saja, kurang gereng, kurang semangat. Kok nggak ada bandnya, kok nggak ada ini itunya gitu ya. Ya, bagi kita ke Ekaristi itu bukan untuk mencari hiburan, untuk mendapat penghiburan, untuk mendapat ini dan itu, tidak. Ke Ekaristi karena kita ini mau merayakan syukur, mau berterima kasih. Bayangkan Bapak Ibu kalau Anda pergi ke rumah orang yang berjasa baik kepada Anda gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang sudah jadi pengusaha begitu, lalu dia pada waktu sekolah SMA itu dibiayai oleh seorang yang tidak kaya sebenarnya, tetapi mau membantu dia karena pengen sekolah. Maka dia, anak yang sekarang jadi pengusaha di luar Jawa itu, datang ke rumahnya ibu itu tidak akan menuntut supaya nanti di rumah ibu itu disuguhi ini. Bu ya, kalau saya datang ini kursinya yang bagus, lalu lampunya yang terang, omongannya yang bagus, disambut dengan musik yang indah, pasti enggak. Karena orang itu mau bersyukur, mau berterima kasih. Dalam situasi sesederhana apapun, dia datang itu sudah bisa berjumpa saja, itu sudah sungguh luar biasa. Bisa bersyukur itu sungguh luar biasa. Maka bayangkan Bapak Ibu, kenapa kita ini tidak kok marah-marah karena bunganya nggak bagus. Akhirnya kita gegeran itu perkara pakaian, perkara taplak, perkara bunga, perkara musik, perkara lampu, perkara itu. Lupa bahwa Ekaristi adalah perayaan syukur. Kita ini sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan, menjamin kehidupan kita. Itu betapa kita berterima kasih, dan kita datang untuk merayakan rasa berterima kasih itu. Jadi kita bukan posisi datang ke gereja itu untuk menuntut ini dan itu. Itu yang Bapak Ibu bisa, kalau seandainya anak-anak muda kita ini kecewa dengan misa dan dia lebih tertarik kepada ibadat yang lebih meriah, gembira, ada band-bandnya, ada lagu-lagunya yang pop, ada koplonya, ada campur sarinya, itu lebih hidup gitu ya. Enggak, kita ini datang untuk merayakan syukur. Ya. Bapak Ibu, kita untuk Ekaristi kita agak panjang. Jadi ada 3 pertemuan nanti dalam Ekaristi. Pertemuan pertama sore malam hari ini kita hanya membahas masalah hakikat Ekaristi itu sendiri, hakikat sakramen Ekaristi, lalu bagaimana Gereja Katolik ini Ekaristi itu apakah bersumber pada kitab suci atau tidak, gitu ya. Dulu gereja-gereja reformasi itu mempertanyakan karena Ekaristi itu tidak mau lagi dipakai karena dianggap tidak bersumber pada kitab suci. Nah, bagi umat Katolik bukan hanya bersumber pada kitab suci, tetapi itu bersumber juga pada tradisi yang dihidupi sejak para rasul, bahkan itu sebenarnya sudah sejak Perjanjian Lama sudah ada benihnya. Sampai pada Yesus sendiri menginstitusikan Ekaristi pada Kamis Putih itu, dan itu diteruskan oleh para rasul mulai abad pertama sampai berabad-abad sampai hari ini.
maka bagi kita orang Katolik tidak mungkin berani mengkhianati Ekaristi. Nah, hakikat sakramen Ekaristi, lalu Ekaristi dalam kitab suci, Perjanjian Lama bagaimana, Perjanjian Baru bagaimana, dan apa maknanya Ekaristi bagi kita. Tadi Bapak Ibu sudah mengungkapkan beberapa makna bagi Anda. Nah, nanti kita akan memperkaya makna Ekaristi itu bagi kita apa. Minggu depan kita khusus membedah dalamnya Ekaristi, ritus pembuka sampai liturgi sabda saja. Baru dilanjutkan pada minggu berikutnya liturgi Ekaristi sesudah persembahan sampai kepada penutup. Jadi begitu Bapak Ibu, 3 pertemuan yang akan kita jalani. Baik Bapak Ibu, mari kita masuki tentang hakikat sakramen Ekaristi. Apa itu sakramen Ekaristi? Apa sejatinya yang disebut, yang dinamai, yang kita hidupi sebagai sakramen Ekaristi, perayaan syukur, sebagai tanda dan sarana keselamatan itu kenapa? Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Jadi poin pertama Bapak Ibu, maka ini tindakan Kristus sendiri dan gereja. Maka bedanya kalau kebaktian itu adalah tindakan manusia bagi Tuhan. Jadi sifatnya ke atas. Kalau kebaktian, maka teman-teman PDKK, lalu juga gereja-gereja Kristen, kita ini melakukan kebaktian. Kebaktian itu adalah perbuatan tindakan manusiawi kita kepada Allah. Maka kita dengan puji-pujian, dengan lagu, dengan aneka macam yang mengungkapkan perasaan hati manusia kepada Tuhan. Itu namanya kebaktian. Sedangkan liturgi Ekaristi itu adalah tindakan Kristus dan gereja. Itulah sebabnya kenapa kita tidak memainkan perasaan di situ. Karena bukan perasaan kita yang mau diangkat di Ekaristi, yaitu perasaannya Kristus sendiri. Yang di dalamnya, Bapak Ibu, melalui pelayanan imam, orang yang tertahbis, Kristus Tuhan mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Jadi, tindakan Kristus kepada Allah Bapa, tindakan perbuatan Yesus atau Yesus yang mempersembahkan diri kepada Bapa melalui tangan dan pelayanan imam. Maka itu tindakan Kristus. Sekali lagi, tindakan Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan, upacara 17 Agustus minggu depan, itu apakah tindakan sikap penghormatan, tindakan rakyat belaka? Bukan. Itu bukan upacara seperti upacara manten, upacara sunatan, upacara syukuran, upacara di kampung, bukan. Tetapi itu adalah upacara kenegaraan. Maka subjeknya yang mempunyai tindakan itu adalah negara. Maka Bapak Ibu Indonesia Raya, ketika Anda Indonesia Raya, tidak bisa Anda, Pak Camat, Pak Bupati, saya pengen pakai koplo Pak. Lagunya diganti aja, jangan Indonesia Raya. Gantinya lagu yang ini loh Pak, sekarang yang lagi populer, jangan dibanding-bandingkan itu loh Pak. Misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa, karena upacara 17 Agustus itu bukan upacaranya rakyat. Kita yang tindakan kita, bukan. Itu negara yang melakukan. Tindakannya negara. Upacara kenegaraan.
Maka yang di situ kalau Anda menghina upacara itu, Anda menghina negara. Kalau merusak upacara itu, Anda sedang merusak negara. Karena yang melakukan itu negara. Nah, sama seperti halnya Ekaristi, itu bukan tindakan kebaktian. Ekaristi adalah tindakan Kristus dan gereja yang melalui pelayanan orang yang dipilih, ditakdiskan, dikhususkan untuk Ekaristi. Disitulah Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, dengan kehadirannya, jadi kalau tadi Ibu Monica atau Ibu siapa tadi ya, merasakan kehadiran gitu ya. Nah, betul, kehadiran Yesus itu dalam wujud apa? Kalau Bapak Ibu saya itu, kalau ini bukan reklame loh ya, bukan reklame. Saya itu kalau setiap kali ada orang memberi saya Fanta merah, itu langsung hati saya itu madeg gitu rasanya. Karena apa? Karena dulu ketika SMP, saya itu dipuji oleh gadis SMP yang paling cantik di SMP saya di sini. Dia itu jadi idolanya anak-anak di SMP itulah. Kok dia memuji saya, wah kamu gara-gara minum Fanta merah bibirmu bagus sekali loh Dik, dia bilang gitu. Wah itu mongkok sekali gitu ya. Bayangkan itu 40 tahun lebih yang lalu itu masih mengesan sampai hari ini. Kalau ketemu Fanta merah itu ingat sekali pujian anak itu. Nah, ada sesuatu yang tertinggal yang mengikuti kenangan itu, mengikuti Fanta itu. Nah, kehadirannya cewek itu saya kenangkan lewat Fanta dan kata-kata yang masih terngiang dalam diri saya. Tetapi itu adalah Fanta itu bukan dia. Masalahnya itu. Jadi ada Fanta berkerat-kerat di toko itu sama sekali bahwa Fanta itu objektif menghadirkan dia, si gadis itu enggak. Tapi hanya mengungkapkan perasaan saya. Nah sekarang Ekaristi secara substansial artinya bahwa di bawahnya itu sungguh-sungguh berdiri kehadiran. Sub itu di bawahnya, stansial itu start itu berdiri. Maka ada stannya mic, stan itu artinya membuat mic-nya berdiri. Nah, substansial, jadi dengan dasar itulah maka kehadiran itu berdiri. Yaitu dalam rupa roti dan anggur itu. Yang menentukan adalah Tuhan Yesus. Dalam roti dan anggur itu, setiap kali kita berjumpa dengan roti dan anggur itu, kita berjumpa dengan dirinya yang menebus, menyelamatkan kita, tetapi tidak tergantung dari perasaan kita. Tetapi itu adalah karena dikehendaki dia. Maka Bapak Ibu beda. Kalau Fanta tadi kan dari perasaan saya. Maka perasaan Bu Septi, perasaan Bu Monica, perasaan Pak Elvin, perasaan Bu Yohana nggak sama. Bisa nggak sama. Tetapi kalau Ekaristi itu bukan masalah perasaan saya. Tetapi itu tanda dan sarana yang dipilih oleh Yesus dan gereja untuk menjadi kehadirannya bagi siapapun. Bagi kita khususnya orang-orang yang terbaptis. Maka dengan kehadirannya secara substansial dalam rupa roti dan anggur, Yesus memberikan dirinya sebagai santapan rohani. Maka tadi
Ibu mengatakan bahwa ini sumber kekuatan saya, ini menjadi makanan saya dalam kehidupan saya sebagai umat beriman yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Jadi Yesus memberikan dirinya terus-menerus dalam Ekaristi sebagai makanan yang bersifat rohani. Jadi kalau tempe itu makanan jasmani, soto makanan jasmani. Karena apa? Masuk ke dalam mulut kita, mentok sampai berguna secara jasmani. Anda dengan makan soto tidak otomatis menjadi bersatu dengan Yesus, karena itu makanan jasmani. Tetapi dengan Ekaristi, itu memang masuknya lewat mulut. Tetapi itu nanti adalah mengenyangkan roh kita. Jadi jurusannya adalah bukan berhenti di usus, diserap, lalu jadi daging. Tetapi sampai ke usus, diserap, dan menjadi makanan roh kita. Maka bersifat rohani, santapan rohani. Kalau buku pelajaran di sekolah itu santapan budi, akal budi. Dengan membaca buku itu memberi makanan pikiran kita, akal budi kita. Tetapi dengan Ekaristi itu memberi makanan roh kita. Ekaristi Maha Kudus adalah sakramen terluhur bagi orang Katolik. Apa yang dimaksud dengan terluhur? Dia adalah puncak dari segala ibadat dan kehidupan rohani, jasmani, umat Kristiani. Maka Bapak Ibu, sungguh-sungguh Ekaristi memang puncak hidupnya orang Kristiani, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Di samping puncak, kalau puncak itu berarti kan jalannya naik sampai titik tertinggi, capaian tertinggi dari gunung, maka kita naik sampai tertinggi. Puncaknya itu adalah sakramen Maha Kudus. Lalu sakramen Ekaristi itu juga sumber. Tadi saya katakan gunung ada lubang, lalu itu dia melahirkan, mengalirkan air yang menghidupi segala sesuatu. Ekaristi adalah sumber yang menandakan dan menghasilkan kesatuan umat Allah. Makanya Ekaristi adalah simpul tadi. Juga seperti di samping Mbak Septi tadi mengungkapkan simpul, Pak Madi juga ini betul-betul perjumpaan yang kehadiran yang ikatan yang nyata gitu. Dibandingkan dengan organisasi, di partai, di organisasi, tapi persatuan, ikatan itu dalam Ekaristi sangat beda, sangat istimewa. Karena menghasilkan kesatuan umat Allah serta menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus. Jadi memang orang Katolik misalnya ya di Indonesia itu Keuskupan Surabaya aja. Di Keuskupan Surabaya umat Katoliknya itu ada 160.000 misalnya. Yang ikut misa ada berapa? Yang ikut misa. Nah, misa itu sebenarnya menyempurnakan bangunan gereja umat Allah 160.000. Itu kesatuannya itu, bangunan kesatuannya disempurnakan oleh Ekaristi. Nah, kalau tidak ada Ekaristi, ya batu bata yang ditumpuk-tumpuk tanpa semen, ya mungkin pertama 1 hari 2 hari berdiri. Apalagi kalau dicat bagus ya indah, ketendang sapi buyar. Kalau tanpa Ekaristi, Ekaristi itulah yang menyempurnakan, menandakan, menghasilkan, dan menyempurnakan.
Jadi maka betul seperti dikatakan Pak Madi tadi, dalam Ekaristi itu ditandakan kesatuan itu. Bayangkan siapa yang menyatukan, bukan karena hobinya sama, bukan karena iurannya sama, enggak. Yang menyatukan adalah roti bulat itu loh yang kita terima itu. Sehingga itu masuk ke dalam diri kita, jadi semen di antara kita, jemaat ini disatukan oleh roti itu. Roti itu menjadi penghubung yang bersifat rohani antar pribadi dalam satu gereja itu. Direkatkan oleh Ekaristi. Dan dengan Ekaristi itu menghasilkan kerukunan, kesatuan. Makanya kalau kita ini tidak ada Ekaristi, ya terus kapan kita ini bisa rukun, bisa bersatu? Saya punya teman Romo, namanya Romo Agung, Romo Agung Wahyudianto. Dia Karmel dan dia saat ini tugas di suatu paroki di dekat kota New York di Amerika. Bayangkan orang-orang Katolik di paroki itu, dia cerita, hanya kenal dengan orang yang ada di bangku gereja, kalau duduk itu biasanya di sampingnya, hanya itu saja. Mereka itu tidak ada namanya lingkungan, tidak ada perjumpaan yang. Tapi kalau tidak ada Ekaristi, mereka ini tidak kenal satu sama lain. Mereka hanya bisa diperkenalkan gara-gara ikut Ekaristi. Bahwa itu sama-sama tubuh Kristus, bayangkan. Maka Ekaristi itu menghasilkan keintiman. Ekaristi menghasilkan kesatuan. Ekaristi menghasilkan persekutuan. Di dalam Ekaristi, Kristus dihadirkan, dikorbankan, disantap. Jadi hadir, korban, makanan. Maka kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi itu paling tidak kalau kita alami ada 3 kehadiran. 1, dalam persekutuan jemaat yang bersekutu di gereja itu. Itu adalah tubuhnya Yesus. Seperti batu bata yang tersusun menjadi bangunan gereja. Yaitu kita yang ikut misa itu satu kesatuan menjadi tubuhnya Yesus. Kehadiran yang kedua dalam sabdanya. Ketika kita mendengarkan sabda, mulai dari pembacaan kitab suci, Mazmur antara bacaan, Haleluya, pembacaan Injil, homili, doa umat, itu adalah kita berjumpa dengan Yesus lewat sabda. Lalu sesudah konsekrasi kita menyantap Tuhan Yesus, tubuhnya, maka berjumpa dengan Yesus melalui tubuh dan darahnya, korbannya. Jadi ada 3 itu ya Bapak Ibu ya. Persekutuan jemaat, sabda, dan korban. Ekaristi itu Bapak Ibu juga jadi timbal balik ya. Jadi ada dua lingkaran timbal balik. Di satu sisi tubuh Kristus Tuhan itu hadir melalui Ekaristi. Tetapi juga melalui Ekaristi itulah gereja ini bertumbuh dan berkembang. Itu satu sisi. Lain sisi, Ekaristi itu juga dilestarikan oleh gereja yang terus bertumbuh dan berkembang itu. Makanya kalau gereja paroki atau stasi Anda semakin maju, semakin berkembang, maka salah satu tanda adalah memelihara
perayaan Ekaristi sebaik mungkin. Umat dilibatkan untuk melayani Ekaristi, persekutuan Ekaristi sungguh-sungguh menjadi puncak yang terus dipelihara oleh gereja. Dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, itu terus sampai akhir zaman nanti kita memelihara Ekaristi. Kayak estafet, dari tangan ke tangan, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus Ekaristi dipelihara. Maka korban salib diabadikan sepanjang masa. Lalu semua sakramen lain, 6 sakramen yang lain, dan karya kerasulan gereja itu melekat dan terarah pada Ekaristi ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dinamika paroki gereja itu salah satu ukurannya adalah Ekaristi. Orang mau ngomong imannya sedalam apapun, kalau tidak ke Ekaristi, itu belum berjumpa. Jadi Ekaristi itu memang ruang, tempat, media, sekaligus perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Maka baik Bapak Ibu, mari kita telusuri mengapa Gereja Katolik bersikukuh mengimani Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan. Mengimani bahwa upacara Ekaristi itu sungguh-sungguh tidak mungkin kalau tidak kita pelihara. Jangan perkara masalah benci lalu kita meninggalkan Ekaristi. Maka Bapak Ibu, Anda bisa benci dengan saya, tapi jangan membenci Ekaristi. Maka ini yang sangat disayangkan pada teman-teman kita dari gereja reformasi atau gereja protestan. Mereka gara-gara benci dengan paus, benci dengan imam, lalu dia meninggalkan Ekaristi. Dia kehilangan persatuan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang terus dijaga, dipelihara sepanjang tradisi ini. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, sejak sebelum Tuhan Yesus, roti dan anggur dipersembahkan di antara buah sulung. Buah sulung itu panenan pertama. Dulu waktu saya jadi romo di pedalaman Kalimantan, Bapak Ibu, itu sangat beruntung. Karena buah durian dari pohon itu yang pertama jatuh, yang matang pertama, itu ditunggu yang 2 dulu, yang jatuh 2. 1 diberikan kepada ketua adat, 1 diberikan kepada pastor. Maka saya bisa mengincipi durian sebelum orang lain makan durian pada waktu musim durian. Karena durian dianggap yang jatuh pertama itu buah sulung. Nah, dalam tradisi Ibrani, Yahudi, perjanjian lama, roti dan anggur itu selalu didampingkan sebagai persembahan bersama buah sulung. Sebagai apa? Sebagai pesta syukur panenan. Sebagai cara berterima kasih kepada Sang Pemberi kesuburan. Nah, itu tradisi yang sudah beribu tahun sebelum Yesus. Jadi ada tradisi orang membawa roti dan anggur menyatukan dengan panenan yang pertama untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Nah, itu bibit kawitnya mengapa kita ini juga meneruskan itu. Maka Ekaristi itu syukur. Lalu dalam perjanjian lama ada kisah tentang Kain dan Habel, anaknya Adam dan Hawa. Kain mempersembahkan hasil pertanian. Habel mempersembahkan korban dari peternakannya. Maka domba Allah dipersembahkan dengan yang sebenarnya yang menyertai adalah sikap hati yang menyertai korban itu sendiri. Dan Allah berkenan pada persembahan Habel. Mengapa?
karena Kain penuh dengan iri hati. Sebenarnya ini sebuah bahasa rohani, bahasa lambang. Pemberian Anda itu bernilai kalau sungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan, ketulusan, dan jangan iri hati. Karena kalau ada iri hati dan ketidaktulusan, maka persembahan itu tidak sampai kepada Tuhan. Yang menyebabkan persembahan korban pemberian kita ini sampai kepada Tuhan adalah keikhlasan. Salurannya dan jalannya itu keikhlasan. Dan akhirnya betul Kain iri hati dan membunuh Habel. Maka di sini bagi tafsirnya murid-murid Yesus, Habel itu adalah gambaran Kristus sendiri, sang anak domba. Maka para murid-muridnya Yesus itu ketika semakin mengenal Yesus dulu, Yesus itu kok tiba-tiba ini sebenarnya apa yang dulu dalam perjanjian lama, dalam Taurat, dijelaskan dalam diri Habel. Bahkan Yesus itu adalah anak dombanya Habel. Domba yang dikorbankan dan berkenan kepada Allah oleh manusia yang tulus dan ikhlas tanpa iri hati. Nah, tetapi ternyata Habel dibunuh. Seperti halnya sang korban itu dibunuh oleh dunia. Saudaranya sendiri. Nah, itu yang penghayatan akan perjanjian lama pada Ekaristi. Lalu dalam Kejadian bab 14 tentang kisah Melkisedek. Imam Melkisedek Raja Salem. Salem itu adalah Yerusalem. Salem dari kata Shalom, salam, artinya damai. Raja dari kerajaan damai. Raja dari kerajaan Shalom. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini pemimpin dari wilayah damai. Kayak apa gitu. Nah, Melkisedek adalah raja kerajaan damai. Dia orang yang memimpin kerajaan damai itu membawa roti dan anggur, dia memberkati Abraham. Lalu itu tentu saja karena Abraham menang atas raja-raja dari timur. Maka dia berkenan bagi Raja Salem. Raja Salem membawa roti dan anggur sebagai sikap memberkati Abraham yang menang. Maka Kristus adalah Raja Salem itu sendiri. Sang Raja Adil. Maka kalau melalui Ekaristi Bapak Ibu, sikap kemenangan hidup Anda itu diberkati dalam Ekaristi itu. Yesus memasuki Yerusalem, maka memakai bukan naik kuda, karena kuda itu tumpaannya orang pahlawan perang. Yesus masuk dengan keledai, itu sebagai pahlawan damai. Maka Yesus memasuk bagi orang pada waktu itu langsung madeg, sadar betul ini kok kayak peristiwa Melkisedek gitu. Maka itulah yang nanti akan terus tertumpuk di dalam penghayatan orang-orang Katolik sampai nanti tetap memelihara Ekaristi. Lalu pada waktu keluar dari Mesir, nah dalam hubungan dengan Exodus atau keluar dari Mesir, dia memiliki lagi satu arti baru, roti dan anggur ini. Roti yang tak beragi, yang oleh umat Israel dimakan dengan tergesa-gesa pada perayaan Paskah itu, mengingatkan pada peristiwa bebasnya dari Mesir, lalu menuju tanah terjanji. Korban anak domba Paskah, anak domba yang disembelih, darahnya dioleskan di jenangan pintu, maka itu adalah darah Kristus sendiri. Anak domba yang harus tak bercela
dan bagaimana orang memakannya untuk merayakan Paskah kemenangan Yahudi. Jadi ini sudah terus akan tertampung, tertabung dalam penghayatan orang Katolik sejak dulu. Darah korban anak domba dioleskan ke ambang pintu, itu darah Kristus sang anak domba yang dicurahkan di tiang salib. Maka bagi orang-orang yang mengikuti jalan salib, itu darah yang meleleh, mengalir di palang salib itu mengingatkan langsung darah anak domba yang dioleskan di pintu orang-orang Yahudi yang akan pergi dari Mesir. Maka Kristus adalah penggenapan korban Paskah, ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka Bapak Ibu, itu yang selalu kita hayati dalam misa, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka berbahagialah Anda yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Roti sehari-hari adalah buah tanah terjanji. Satu jaminan bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Maka roti, ingat Bapak Ibu dengan peristiwa mana itu nanti kita lihat, itu orang kalau lihat roti tak beragi, langsung ingat roti mana yang memelihara orang Yahudi dalam perjalanan di padang gurun kering, kerontang, dan tidak ada tanaman. Makanya setiap kali Bapak Ibu menerima hosti di tangan itu, kita ingat rombongan orang Israel yang berhari-hari kepanasan, haus, dan kelaparan menerima roti mana yang turun dari langit. Nah, itu yang juga dihayati sejak Perjanjian Lama yang menjadi dasar penghayatan orang Katolik dalam menghidupi Ekaristi. Lalu ada piala pengucapan syukur pada akhir perjamuan Paskah Yahudi menambahkan arti eskatologis pada kegembiraan pesta anggur, penantian mesianis akan pembangunan kembali Yerusalem. Jadi orang Yahudi, Bapak Ibu, setiap pesta Paskah, maka di bagian akhir minum anggur. Nah, minum sari buah anggur itu, bagi orang Yahudi, itu menambahkan arti eskatologis. Sesuatu di zaman akhir. Eskaton itu artinya zaman akhir. Kiamatnya nanti. Karena bagi orang Yahudi nanti di zaman akhir Mesias datang. Dan itu yang diteruskan oleh umat Muslim sampai hari ini. Bahwa Nabi Isa itu adalah nanti yang datang pada zaman akhir untuk mengalahkan Dajjal. Itu yang sangat diimani oleh orang Muslim. Nah, bagi kita, setiap kali Ekaristi juga selalu ingat tentang akhir zaman Yesus yang nanti akan datang kembali. Jadi anggur itu melambangkan penantian eskatologis. Eskaton itu hari akhir, penantian hari akhir. Tulang anak domba Paskah tidak dipatahkan, itu tergenapi dalam korban Kristus juga. Perjamuan Paskah di zaman Nabi Musa dimakan di hadirat Allah, di hadirat Tuhan. Perjamuan Paskah di Perjanjian Baru dan perjamuan kekal pun demikian. Tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur pun dimakan di dalam perayaan Ekaristi. Makanya bagi orang Katolik, roti itu tidak kok terus dibagikan, terus digembol, dibawa pulang. Enggak. Tetapi diterima dan dinikmati di hadapan kehadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika memakan, itu memakan tubuhnya dan kita membayangkan di depannya dia. Jadi memakan dia di depan dia sehingga dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Nah, ini yang
bagi kita menjadi sesuatu yang sangat mendalam. Makanya bagi orang Yahudi atau orang Katolik yang mengenal tradisi Yahudi, Ekaristi itu adalah sangat mendalam. Sabda Tuhan tentang Paskah Yahudi hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Maka Bapak Ibu, kita pun juga seperti bangsa Yahudi memelihara turun-temurun sebagai ketetapan untuk selamanya. Itu kitab Keluaran bab 12 ayat 14. Maka kenapa orang Katolik juga memelihara Ekaristi turun-temurun sampai selama-lamanya? Karena kita ini juga lahir dari budaya tradisi iman Yahudi yang mereka juga memelihara perayaan Paskah itu turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan Kristus juga mengendaki ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, sampai akhir zaman. Nah, tadi saya nyinggung roti mana di padang gurun. Itu peristiwa di mana Allah menyediakan roti, makanan kepada bangsa Israel ketika mereka sungguh sangat kelaparan. Karena keluar dari Mesir melewati padang gurun. Mana itu menjadi gambaran akan Kristus sang roti hidup yang berkata, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Ini ingat Bapak Ibu dalam Injil Yohanes bab 6. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bukan Musa, tapi Bapakku. Dan akulah roti hidup. Jadi sebenarnya Yesus mau ngomong, kamu kenal nggak dulu cerita tentang mana di padang gurun? Oh ya, ini diceritakan turun-temurun bagi kami. Lalu Yesus bilang, akulah mana itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini yang diceritakan kepada perempuan di sumur Yakub itu. Ini adalah sebenarnya kisah bagi para orang Yahudi. Kalau tahu tentang kisah mana, maka semua orang juga tahu bahwa roti mana itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah roti mana yang baru. Kristus menghendaki kita untuk makan roti yang diubahnya menjadi tubuhnya sendiri. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Tubuh dan darah Yesus menjadi bekal bagi orang percaya untuk sampai kepada tanah terjanji yang sesungguhnya, yaitu surga abadi. Maka Bapak Ibu, itulah roti mana. Setiap kali kita misa, setiap minggu datang ke gereja, itu seperti rombongan bangsa Israel yang di padang gurun. Di gurun kehidupan sulitnya, jatuh bangun pahit getirnya hidup. Orang berbondong-bondong datang ke sumur Yakub. Disitulah mereka menerima roti mana dari surga yang turun dari Allah Bapa, yaitu Yesus sendiri. Itulah roti bagi roh kita untuk kita melakukan perjalanan ziarah kita sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kita.
Yesus juga adalah anak domba, korban yang juga dipersembahkan setiap hari sebagai korban bakaran di bait Allah setiap pagi, di setiap senja hari. Korban di senja hari dilakukan pada waktu jam 3 petang. Maka para murid juga langsung ingat, kenapa Yesus kok mati di sekitar jam 3 petang? Karena itu adalah katekisenya Yesus, cara menjelaskan Yesus kepada orang Yahudi. Ingat bahwa persembahan senja hari itu jam 3. Jadi Yesus adalah persembahan korban petang yang dikorbankan setiap hari Minggu kalau kita orang Katolik. Sebab dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Itulah firman Tuhan semesta alam. Kitab Maleaki, bab 1 ayat 11. Korban ini digenapi di dalam Kristus yang menyerahkan nyawanya juga jam 3 petang. Kini korban Kristus dalam Ekaristi menggenapi pelaksanaan perintah Tuhan itu, sebab setiap hari korban Ekaristi di setiap penjuru dunia dipersembahkan kepada Allah oleh Gereja Katolik dalam kesatuan dengan Kristus sebagai kepalanya. Ya. Maka Bapak Ibu, dalam perjanjian baru sekarang kita bisa bayangkan orang-orang Yahudi, para murid Yesus itu orang Yahudi. Umat-umatnya Yesus, umatnya para murid pada waktu abad pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Baru nanti karena jasa Paulus dapat murid orang-orang Yunani dan terus berkembang. Maka penghayatan ini orang Yahudi sangat paham, tapi orang Yunani belum tentu paham. Maka betapa pentingnya menjelaskan latar belakang ini. Bapak Ibu, kata Bethlehem ternyata Tuhan Allah itu juga memilih. Lahirnya Yesus bukan kebetulan di Bethlehem. Artinya rumah roti. Nah, ini bayangkan. Masa ini hanya otak gatuk, otak adik gatuk. Tuhan masuk mainan di gatak gatuk nih gitu. Enggak, pasti ini sebuah kesengajaan Tuhan. Memilih lahir pun di rumah roti di Bethlehem. Karena nanti tubuhnya adalah roti surgawi. Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti sebelum pengajarannya tentang roti hidup. Mujizat penggandaan roti kepada 5.000 orang itu dicatat dalam Injil. Tidak seperti bahwa mereka yang memakan mana lalu mati. Tetapi yang memakan Yesus, dan Yesus berjanji itu adalah makanan roti hidup. Karena hidup bukan masalah dagingnya selalu hidup, tetapi dia memperoleh hidupnya Yesus yang abadi. Maka Bapak Ibu, bagi kita ini tidak sebenarnya kita ini nggak punya alasan untuk khawatir dengan mati. Karena kita ini sudah mendapatkan janji memakan roti yang hidup. Artinya dengan memakan roti itu kita mendapatkan hidupnya Yesus yang abadi. Maka kita nggak takut, nggak khawatir. Mestinya begitu. Tapi kedagingan kita ini kadang-kadang lebih menang daripada iman. Ya. Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya pada hari raya roti tak beragi. Bayangkan, di mana anak domba Paskah dikorbankan. Dan disitulah Yesus mengadakan Ekaristi yang pertama, yaitu pada perjamuan terakhir Kamis Putih yang kita rayakan di hari raya Kamis Putih. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi ingatan akan aku. Inilah Bapak Ibu, perintah Yesus sendiri. Jadi kalau kita orang Katolik mengadakan Ekaristi, ya karena kita ini menjalankan perintahnya Yesus. Loh, kok yang sana enggak melakukan? Ya terserah mau menjalankan atau tidak, itu urusannya mereka. Tetapi bagi gereja Katolik mau menjalankan apa yang diperintahkan Yesus ini. Bapak Ibu, maka Dr. Scott Hahn, itu seorang pendeta dari Amerika, pada waktu dia mengejar gelar doktor teologi, maka dia meneliti tentang misa. Tujuannya apa? Mau membuktikan bahwa misa itu adalah tahayul. Bahwa misa itu adalah tidak alkitabiah. Tetapi ternyata dalam penelitiannya semakin diteliti, semakin mendalam, ternyata semua yang ada dalam Ekaristi itu adalah alkitabiah. Dan maka tidak heran dia akhirnya bersama istrinya, keluarganya, sekarang ini menjadi seorang teolog Katolik, dan dia menjadi penasehat Paus. Dia menjadi seorang tokoh yang terkenal, dan dia menjadi orang anggota Opus Dei yang mempunyai tulisan buku-buku yang luar biasa bagus dan membela ajaran Katolik sebagai ajaran yang sangat alkitabiah. Demikian juga cawan ini adalah janji yang Allah yang baru. Yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Hanya ada sekali kata perjanjian baru yang diucapkan Yesus. Dan ini pertama-tama mengacu kepada korban tubuh dan darahnya. Keempat, Yesus menggenapi penggambaran dirinya sebagai roti hidup. Tadi Bapak Ibu kita roti mana, tetapi setelah makan lalu mati, tidak ada jaminan janji kesatuan abadi dengan Allah. Karena memang yang diharapkan orang-orang Israel hanya untuk kebutuhan perut, bukan kebutuhan roh. Nah, sedangkan Yesus adalah roti mana yang dari surga yang memberi hidup abadi. Setelah bangkit dari mati, Yesus hadir dalam perjamuan pemecahan roti bersama dengan para muridnya. Maka Tuhan Yesus tetap mendampingi ini. Mengawal apakah betul Ekaristi tetap dijaga oleh murid-muridku. Maka setelah Yesus bangkit dari mati, ketika menampakkan diri, maka Yesus juga hadir dalam perjamuan pemecahan roti. Ingat dalam 2 orang ke Emmaus, dan ternyata Yesus hadir dalam pemecahan roti itu. Dan disitulah 2 murid itu matanya terbuka. Lu ternyata yang menyertai kita ini selama ini adalah Yesus sendiri. Ya, setelah kenaikan Yesus ke surga, para murid juga mengenang Yesus dengan cara melakukan pemecahan roti. Lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, nanti kita lihat sebentar. Ini. Dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Jadi Santo Lukas itu mengumpulkan tulisan yang diminta oleh Santo Paulus untuk mengikuti Santo Paulus. Jadi ditulis tahun 64. Jadi 30 tahun sesudah Yesus mati. Maka Kisah Para Rasul, Anda lebih percaya mana? Yang ditulis 30 tahun setelah Yesus mati, atau yang ditulis 600 tahun setelah Yesus mati? Itu adalah dalam
banyak ajaran-ajaran yang mengatakan yang macam-macam, khususnya dari agama kita, agama teman-teman kita yang lain, itu baru muncul abad ke-6 dan dengar dari aneka macam pedagang-pedagang. Nah, sedangkan kisah para rasul itu jauh lebih otentik karena dikumpulkan oleh Lukas tahun 64, jadi 30 tahun. Kematian Yesus itu 30 tahun yang lalu, jadi belum lama. Nah, di situ perayaan pemecahan roti Ekaristi itu disebutkan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Bayangkan, mendengarkan pengajaran, itu ciri pertama. Di dalam persekutuan, ciri kedua, ini yang disebut dengan koinonia. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada 4 ciri dalam jemaat 30 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu adalah selalu mendengarkan bagaimana para rasul mengajar. Mereka selalu berkumpul dalam persekutuan. Nanti kalau kita baca lebih dalam kisah para rasul, persekutuan itu karena berpusat pada Tuhan Yesus sehingga apa? Sehingga tidak terikat dengan harta miliknya. Karena begitu peduli yang lain membutuhkan, maka dia dengan enteng, dengan murah hati, membantu yang lain dan sebagainya. Itu yang kita lanjutkan sekarang dengan kolekte itu. Semoga Bapak Ibu kalau kolekte juga gitu ya, dengan ikhlas hati, dengan rela, ini sungguh diintensikan, ini nanti berguna bagi yang menggunakan. Lalu mereka mengadakan Ekaristi, pemecahan roti, dan mereka berdoa. Keempat hal ini tetap dilakukan dalam perayaan Ekaristi Kudus dalam Gereja Katolik sampai sekarang. Maka di bagian terakhir, makna Ekaristi, Bapak Ibu. Pertama, Ekaristi sebagai korban kudus. Ada banyak korban, korban ke punden, korban ke danyang, korban ke gunung, korban ke macam-macam berhala. Tapi Ekaristi adalah korban yang kudus, artinya korban yang satu-satunya dilakukan untuk Allah. Karena apa? Yang melakukan adalah Yesus sendiri. Yesus sebagai sekaligus altarnya, korbannya, dan yang mengorbankan, yang melaksanakan upacara korban, itu sekaligus Yesus. Lalu yang kedua, Ekaristi sebagai perayaan kenangan akan sengsara dan wafat serta kebangkitan Tuhan. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan Yesus kok sengsara kayak gitu ya. Ya, Bapak Ibu, kira-kira dengan peristiwa yang heboh akhir-akhir ini, Baradae pasti juga siap untuk sengsara ya. Baradae dengan membongkar kebenaran, maka dia pasti hidupnya enggak tenang. Nyawa keluarganya, nyawanya sendiri, karena dia gara-gara dia membongkar kebenaran, menyatakan bersaksi tentang yang benar, maka banyak orang yang salah maka akan tergilas, dan maka begitu banyak orang yang akan dendam dengan dia. Ya, Ekaristi itu seperti halnya sebuah perayaan syukur yang dilakukan oleh keluarga J untuk peristiwa terbongkarnya semua peristiwa kebenaran ini. Kelegaan yang dialami siapa namanya Yosua, keluarganya polisi Yosua itu, maka peristiwa semakin terungkap itu membuat sesuatu yang Bapak Ibu bisa rasakan, dan itu yang dirayakan. Tetapi ini adalah kesengsaraan, ini sesuatu yang pahit. Nah, demikian juga dalam Ekaristi,
Kita ini adalah merayakan kenangan akan hidupnya Yesus, pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus, dan pembelaan Yesus bagi kita di depan Allah Bapa. Itu kedua. Yang ketiga, Ekaristi adalah sebagai perjamuan Tuhan. Jadi ini adalah memperingati perjamuan malam Kamis Putih, di mana Kristus bersama murid-muridnya yang merupakan ini antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga nanti. Jadi ini suatu pengharapan eskatologis akhir zaman, di mana perjamuan yang sekarang ini adalah perjamuan untuk mengharapkan kepada perjamuan abadi di surga. Maka Bapak Ibu bisa dikatakan nanti di bagian terakhir akan ditekankan lagi bahwa Ekaristi adalah mencicipi perayaan surga, gitulah. Jadi dalam Ekaristi itu kita sebenarnya dalam perayaan surga. Makanya gunakanlah lagu-lagu yang surgawi, Bapak Ibu. Jangan malah gunakan lagu-lagu yang duniawi. Wong kita ini dalam misa ini kenapa diutamakan lagu-lagu yang bernada Gregorian? Karena nada Gregorian itu dipakai nada yang menggambarkan suasana surgawi. Makanya orang Katolik dalam perayaan liturgi itu mengutamakan nada yang mengangkat kita kepada surgawi. Keempat, Ekaristi adalah komuni kudus. Bapak Ibu juga sering nyebutnya sebagai komuni ya. Ko bersama-sama, unus itu satu. Dalam bahasa Inggris one, dalam bahasa Latin onus itu artinya satu. Maka menjadi komuni itu bersama-sama menjadi satu. Karena di dalam sakramen ini kita menerima Kristus sendiri dan dengan demikian kita menyatukan menjadi satu dengan Kristus sendiri. Yang mengundang kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya. Supaya kita apa? Membentuk satu tubuh tadi yang saya ceritakan. Maka disebut komuni. Bapak Ibu niku wonten napa Bu? Kok antri-antri nampi komuni katanya. Menerima komuni. Artinya apa? Ini menerima pemersatu bagi seluruh umat Katolik di dunia ini. Jadi yang mempersatukan kami itu ya roti ini. Maka disebut komuni. Lalu Ekaristi juga disebut sebagai bermakna misa kudus. Karena apa? Ini merayakan misteri keselamatan yang berakhir dengan perutusan, diutus. Maka Bapak Ibu nanti itu akan kita dalami dalam ritus misa. Masuk gereja mencucukkan tangan ke air baptis. Menyadarkan kita, ayo sadar, aku sudah dibaptis. Lalu sepulangnya, pergilah kamu diutus. Mencucukkan lagi, aku diutus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis. Maka Ekaristi disebut misa. Artinya apa? Aku sadar dan aku diutus. Lalu keenam, Ekaristi adalah perayaan hidupnya gereja. Bapak Ibu, kalau di awal tadi saya bertanya, sepenting apakah Ekaristi? Maka kita jawabnya sangat penting. Karena apa? Ekaristi, tanpa Ekaristi, gereja tidak pernah bisa hidup. Hidupnya gereja Katolik adalah karena Ekaristi. Melalui Ekaristi, Yesus mewujudkan janjinya. Lihatlah, aku beserta kamu sampai akhir zaman. Ini janji. Kalau Pak Gabriel ini yang janji, itu bisa saja meleset, gitu ya.
Tapi kalau Tuhan Yesus yang janji, itu tidak mungkin meleset. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Ekaristi adalah penyertaan Yesus sampai akhir zaman itu. Dia yang menjadi sumber hidup, makanan, nutrisi roh sampai akhir zaman. Melalui Ekaristi, gereja mengungkapkan syukur dan sukacita atas kehadiran Yesus yang nyata dan telah menyertai terus-menerus sampai akhir zaman. Ya. Nomor 7, Ekaristi menjadi pusat peribadatan gereja. Melalui Ekaristi terlaksanalah karya penebusan. Jadi, kalau Yesus menebus kita, dalam keseharian kita, wujudnya apa? Ekaristi. Ekaristi itu bagaikan suatu sumber yang dari sana mengalir rahmat kepada kita untuk menguduskan kita dan untuk memuliakan Allah bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita Ekaristi bukan untuk mencari penghiburan, tetapi mencari pengudusan. Maka itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak muda dan remaja, bahwa Ekaristi bukan penghiburan duniawi. Kalau cari hiburan duniawi di alun-alun Blitar, atau di tempat kafe-kafe, itu kalau cari penghiburan. Tetapi ke Ekaristi karena mau mencari pengudusan. Dan di Ekaristi itulah cara yang paling tepat untuk memuliakan Allah. Sekarang 8. Ekaristi sebagai puncak dan sumber. Sekali lagi, ini terus diulang-ulang karena ini kata yang muncul dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, baik di Gaudium et Spes maupun di Sacrosanctum Concilium. Ekaristi sebagai puncak dan sumber hidup. Segala peribadan, doa, kehidupan Kristiani semuanya ini berkaitan erat, bahkan bersumber serta tertuju kepada Ekaristi. Jadi, sangkan paraning hidup orang Katolik itu adalah Ekaristi. Sangkan dan paran. Jadi dari Ekaristi menuju Ekaristi. Di dalam Ekaristi, gereja mempersembahkan anak domba dan sekaligus dirinya gereja itu sendiri kepada Allah. Nah, kehidupan umat Kristiani memperoleh, jadi ngecas kekuatan dan karunia berkat rahmat keselamatan itu, yang ngecasnya itu adalah melalui dari Ekaristi. Lalu mengalirlah dari sana kekuatan yang menjiwai suka duka hidup kita ini. Jadi kita ngecas di Ekaristi dan dari situ energi Ekaristi yang akan meresapi kita dalam hidup sehari-hari. Lalu semua bidang kehidupan yang dijalani umat Kristiani tertuju dan mengarah kepada Ekaristi. Anda mungkin bisa bersyukur kepada siapa saja. Oh, terima kasih kepada Ibu Guru, ya, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu kita, Papa Mama, berterima kasih kepada Romo, berterima kasih kepada teman, oke. Tapi puncak dari terima kasih itu adalah kalau kita terima kasih kepada Tuhan dalam Ekaristi. Maka semuanya itu tertuju kepada Ekaristi. Nah, maka Bapak Ibu ini yang tadi saya katakan, Ekaristi adalah maknanya apa? Liturgi surgawi yang dirayakan di bumi. Itu sebenarnya upacara surgawi tapi dilaksanakan di bumi.
Maka Ekaristi merupakan karunia akhir zaman yang sudah boleh kita cicipi sekarang. Ekaristi adalah jaminan kemuliaan yang akan datang. Jadi nasib kita nanti seperti di Ekaristi ini. Entah kaya, entah miskin, pejabat, atau rakyat biasa, atau orang mulia, atau orang hina, semuanya bersatu di sekeliling Ekaristi. Itulah yang terjadi nanti di surga bagi kita orang yang telah beriman dan disatukan pada Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi gereja melayangkan pandangan kepada Dia yang akan datang. Maka dalam anamnese Bapak Ibu, ada anamnese 1, anamnese 2, 3, 3A, 3B atau apa itu ya. Maka marilah mewartakan harapan iman kita. Itu artinya mengarahkan ke depan. Ada 3 dimensi waktu. Lampau, sekarang, dan yang akan datang. Maka kita menantikan sampai Dia datang. Maka Ekaristi juga menjadi tiket jaminan hidup kita yang akan datang. Berbahagialah kita yang Ekaristi, menghayati Ekaristi, menghidupi Ekaristi, merindukan Ekaristi, karena itu tiket kita untuk akhir zaman. Pada saatnya nanti, kita akan merayakan bersama Tuhan dalam kemuliaannya, di mana kita memandang Allah dari muka ke muka. Kalau sekarang ini Bapak Ibu memandang Yesus dalam bulatan roti. Nanti di hari akhir kita akan memandang Yesus bukan dengan lewat bulatan roti lagi, tetapi mata ke mata. Kita akan bersentuhan dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, bertatap muka, tatap hati dengan Yesus di dalam keabadian. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan di dalam pertemuan pertama ini. Oh, ini sudah jam 8:30 ya, Lus. Ya, baik, saya hentikan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya. Terima kasih Romo atas pengajaran pada malam hari ini. Malam hari ini ada cukup banyak pertanyaan Romo dari peserta kelas kita. Ada sekitar 10 pertanyaan, tetapi dalam satu slide satu orang penanya itu ada 2 sampai 3 pertanyaan. Jadi semoga bisa terjawab malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, apakah dia jadi share screen atau saya? Mbak Lucy saja. Saya saja. Oke. Kita batasi sampai jam berapa Bapak Ibu supaya tidak terlalu malam. Jadi kalau belum selesai penjawabinya, nanti kita lanjutkan perjumpaan yang akan datang ya. Jam 9, Romo. Jam 9. Jam 9 ya. Siap. Oke. Kita punya waktu setengah jam. Silakan untuk di-share anunya apa? Siap, Romo. Pertanyaannya. Apa kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Untuk pertanyaan pertama Romo dari Bapak Yosef dari Santo Petrus Paulus Lingun. Dalam perayaan Ekaristi kita mengenang kembali perjamuan Tuhan, tetapi mengapa umat hanya menyambut tubuh Kristus saja? Mungkin maksudnya kok tidak sekalian dengan anggurnya, begitu nggih Bapak? Apakah demikian Pak Yosef? Ya, kemungkinannya ya. Nggih. Monggo Romo. Ya, baik Bapak Ibu, ini banyak juga ditanyakan seringkali, kenapa kok tidak boleh menyambut anggurnya? Ya memang Bapak Ibu dari sisi praktis dan ekonomisnya, memang Bapak Ibu bayangkan kalau kalau umat Katolik itu sekali misa 200 dan masing-masing menerima anggur, bisa berapa krat anggur setiap kali misa. Ya,
Itu alasan ekonomis. Tetapi ada alasan teologis yang lebih penting dari itu. Yaitu pada waktu konsekrasi bahwa di sana anggur tubuh dan darah Kristus disatukan. Maka ketika sebelum anak domba Allah itu ya, itu hosti dipatahkan, dipecahkan, lalu dicuil dan disatukan kembali menjadi tubuh dan darah yang bersatu. Jadi artinya ketika Anda menerima tubuh Kristus, menerima roti itu sebenarnya sudah menerima darah Kristus, karena apa? Tubuh dan darahnya sudah disatukan. Itu yang dasar teologisnya. Maka bukan berarti kalau nggak menerima anggurnya kita hanya menerima tubuhnya saja. Memang bukan. Itu pertama-tama adalah dasar teologisnya, dasar penjelasan rohani bahwa tubuh dan darah disatukan kembali setelah konsekrasi itu. Begitu Bapak. Siapa tadi? Pak Yosep. Pak Yosep ya. Kedua, Pak Prasojo. Dalam perayaan Ekaristi, umat merayakan perjamuan kudus. Nah, dalam kekudusan perayaan Ekaristi tersebut, apakah nilai kesakralan tubuh Kristus yang kita terima ini bisa dijadikan obat atau tombo? Maksudnya, sebagai obat kerinduan kita pada Kristus. Apakah hal tersebut dapat mengurangi nilai kesakralan dalam tubuh mistik Kristus itu sendiri? Betul Bapak Prasojo, bahwa betul itu sungguh-sungguh manusia sebenarnya kan rindu. Lapar itu artinya rindu pada makanan. Maka kalau kita ada kerinduan ke dalam Ekaristi, maka Ekaristi menjadi tombo yang menjawabi kerinduan itu. Maka Ekaristi yang terus kita terima itu menjadi tombo, menjadi obat atas kerinduan. Maka tidak perlu ragu-ragu kalau kita meyakini bahwa hosti sakramen Maha Kudus itu adalah obat kerinduanku, obat kerinduan seluruh jiwa dan rohku. Jadi di situ pertama-tama adalah makanan roh. Kalau obat dari dokter adalah makanan kerinduan dari dagingku, tubuh daging. Jadi karena daging ini merasa sakit, itu artinya rindu kesembuhan. Jadi perlu mendapatkan treatment untuk supaya pulih kembali. Nah, sedangkan itu kalau tubuh daging. Nah, roh kita yang rindu. Nah, Ekaristi adalah obat kerinduan roh. Sehingga hidup kita ini disempurnakan. Sehingga kita ini bukan hanya makan bakso, makan roti, nasi, bukan hanya makan pengetahuan, tetapi juga makanan rohani supaya diri kita menjadi utuh. Ya, tidak perlu merasa bersalah. Baru kalau salah adalah hosti didelike terus digaib bobok ketika luka. Nah, itu obat yang salah. Karena itu sama sekali bukan dimaksudkan untuk dalam pengertian tombo untuk memboboki luka atau untuk sakit perut atau untuk sakit pusing, bukan. Maka iman kita bukan terarah pada tombo dalam artian itu, tapi tombo rohani kita. Ya, lanjut.
Jika seseorang yang melakukan kesalahan moral kemudian bertobat dan diperkenankan menyambut komuni, apakah orang tersebut menghina nilai kesakralan tubuh mistik Kristus? Apakah orang tersebut dicap tidak pantas untuk menerima komuni oleh anggota umat yang lain? Mohon penjelasan terkait dengan magisterium gereja. Ya, jikalau ada kesalahan moral, artinya orang itu secara hukum gereja itu tidak layak untuk menerima tubuh Kristus. Bapak Ibu, secara sederhana, bagi Anda yang sudah berkeluarga, menerima tubuh dan darah Kristus itu seperti hubungan suami istri. Hubungan Kristus dengan gereja itu dalam Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda dianggap tidak layak karena ada kesalahan moral untuk datang ke kamar pasangan Anda dan berhubungan intim, lalu akhirnya bagaimana supaya bisa dipulihkan? Tentu saja harus dengan kembali bertobat dengan rahmat pengampunan dari Tuhan. Maka kalau ada kesalahan besar, untuk Anda bisa menerima komuni kudus, maka syaratnya adalah Anda datang kepada orang yang ditahbiskan, yaitu pastor paroki Anda, untuk mengaku dosa, bertobat, menunjukkan sesal yang mendalam kepada gereja. Karena kesalahan dan dosa itu terutama adalah dosa kepada gereja dan dosa kepada Tuhan Yesus. Maka setelah menerima rahmat pengampunan dosa dari imam, dari sakramen tobat, maka dia diperkenankan kembali. Itu semua nanti romo paroki yang akan menentukan bagaimana kebijakannya. Tetapi itu adalah kalau tanpa pertobatan, lalu Anda merasa, aduh saya menyesal saya, terus datang pulang, terus terima komuni, itu seperti Anda bayangkan Bapak Ibu, Anda telah berkhianat, selingkuh, dan menyakiti hati istri atau menyakiti hati suami, pergi jauh, lalu tiba-tiba, aduh aku nyesal aku, terus pulang, terus masuk ke kamarnya pasangan Anda, terus minta hubungan. Apakah itu dibenarkan? Pasti itu tidak menghitung perasaan pasangan. Maka untuk memperhitungkan perasaan pasangan, mesti ada pernyataan pertobatan yang diformalkan. Itulah seperti kalau orang kembali ke gereja setelah berselingkuh, mengkhianati Kristus dalam gereja, maka disitulah dia mesti ketika kembali harus ada pernyataan resmi pertobatan untuk kembali. Lalu pasangannya menerimanya. Aku menerima kamu untuk mengampuni kamu, menerima kamu apa adanya, dan mari kita bersatu di dalam kekudusan kembali. Dosa-dosamu sudah tidak aku hitung lagi. Itulah yang dilakukan oleh gereja kepada anak-anaknya yang telah berkhianat dan mau pulang kembali. Itu seperti kisah di dalam kitab suci, anak yang menjual seluruh harta warisan dan pergi menghambur-hamburkan lalu pulang, maka bapaknya memistakan kembali. Dan kesalahannya tidak diperhitungkan lagi, itu pengampunan. Ya, begitu Pak Prasojo yang bisa saya sampaikan. Next. Beberapa gereja Protestan juga mengadakan semacam pemberian roti. Kira-kira motivasi mereka apa ya? Dan bagaimana gereja Katolik menyikapinya? Ya, tentu mereka tidak meyakini bahwa itu sakramen. Sama sekali tidak. Maka mereka menyebutnya sebagai kenangan atau perjamuan. Mereka bahkan mengatakan perjamuan kudus.
mengatakan pada kenangan akan perjamuan Tuhan, maka sifatnya adalah peringatan, sekedar peringatan, bukan sebagai sakramen, tanda dan sarana keselamatan, bukan. Maka roti yang dia pakai tidak harus ditentukan, disepakati, ini adalah sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan ada yang memakai Fanta merah itu tadi. Jadi saya pernah dengar ada orang Katolik yang diajak temannya untuk ke perjamuan di gereja, suatu gereja, dan ternyata yang digunakan itu ada anggur merah, ada Fanta merah, ada apa digunakan, lalu roti, ada roti tawar, roti gabin juga ada, pokoknya roti begitu. Ya, itu sah-sah saja bagi mereka karena memang bukan sakramen. Orang Katolik mau ikut ya silakan, tapi jelas itu bukan tubuh Kristus, tapi itu adalah memperingati. Jadi itu sebagai kenang-kenangan memperingati, bukan sebagai tanda yang menghadirkan, sama sekali tidak. Ya, makanya kalau sisa ya dibuang di bak sampah. Mereka roti-rotinya, anggurnya ya, kalau sisa ya nanti diberikan ke orang atau mereka minum lagi di akhir ibadat, dipakai minum lagi, ditambah yang lain begitu. Jadi motivasinya hanya sebagai peringatan. Jadi dramaturgi. Jadi seperti kalau ada 17 Agustusan di Surabaya ini ada drama perang-perangan memperingati 10 November tahun 45 kayak gitu, 49. Jadi kayak gitu. Jadi itu bukan perang sungguhnya. Bukan yang memerdekakan, itu bukan drama itu, tapi drama itu sekedar peringatan untuk orang mengingat kembali, hanya itu aja. Ya, next. Pak Sugeng dari Tulungagung, apakah setiap umat Allah siap menyambut tubuh Tuhan komuni setiap kali merayakan Ekaristi? Apakah setiap umat Allah siap menyambut tubuh Tuhan? Lalu bagaimana aturan dan larangan menyambut Ekaristi? Pantangkah bagi perempuan yang lagi dapat, maksudnya menstruasi ini ya, yang lagi dapat untuk mengikuti Ekaristi, terutama ketika menerima komuni suci? Apa maksudnya tidak mempunyai halangan dalam menerima komuni suci? Ya, yang sebenarnya yang menghalangi untuk mengikuti menerima komuni suci itu adalah ketika kita berdosa berat. Dosa berat dan juga misalnya ketika kita melanggar 10 perintah Allah itu secara fatal. Misalnya karena habis membunuh orang, maka kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima tubuh Kristus. Maka mesti kita harus bertobat dulu, harus menyampaikan sesal yang mendalam kepada gereja, kepada tubuh Kristus, kepada Tuhan Yesus, untuk bisa diterima kembali dari kedosaannya itu. Tapi apakah setiap umat Allah yang ke gereja itu siap? Kalau masalah siap itu kita tergantung dari orangnya. Ada yang sebenarnya yang ngelamun dari awal sampai akhir, lalu pas klinting sadar terus ikut komuni ya bisa saja. Artinya sebenarnya tidak siap. Tetapi karena dia orang Katolik, sudah dibaptis, sudah komuni pertama, ya waktunya komuni, ikut komuni meskipun tidak siap. Wong mainan HP sampai khotbah selesai itu, lalu sesudah itu waktu konsekrasi ya juga masih mainan HP. Artinya tidak siap. Tetapi dia tentu saja ya bisa saja dia terima komuni.
Maka orang yang terima komuni itu tidak selalu sebenarnya menyiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh untuk menyambut tubuh Kristus. Lalu apakah sakramen itu sah? Ya tetap sah. Jadi itu tetap tubuh Kristus. Hanya disposisi atau kesiapan kita ini yang tidak optimal untuk menyambut. Bapak Ibu misalnya Anda datang ke wisuda, upacara wisuda, menerima ijazah kelulusan. Lalu tiba-tiba Anda datang pakai sarung yang sudah sobek-sobek, pakai sandal jepit. Ijazahnya sah atau tidak? Ya tetap sah ijazahnya. Hanya Anda tidak menyocokkan sikap Anda untuk siap menyambut kelulusan itu secara wajar. Jadi itu lebih kepada kedosaan kita di dalam menghormati martabat ijazah itu. Jadi kalau sakramen ya juga sebenarnya kesalahan kita itu adalah tidak menyiapkan diri, menyesuaikan diri kesiapan kita untuk menyambut martabat yang begitu istimewa itu. Lalu Anda misalnya pernah misalnya ada pejabat di Surabaya ini mau datang, wah saya pas sarungan di pastoran sarungan ya sandal jepitan gitu. Enggak apa-apa Romo, enggak apa-apa Romo, biasa. Gimana Bu, apakah Ibu merasa tidak terhormat kalau saya seperti ini? Loh saya kalau ke tempatnya Kiai ya pada sarungan semua kok Romo. Enggak Romo, saya percaya hatinya Romo sungguh-sungguh menyambut saya gitu misalnya. Ya oke. Jadi ini tidak bisa dinilai dari luar memang. Tapi bahwa baik kalau kita ini juga menyiapkan secara pantas, secara layak, sesuai dengan martabat yang kita terima, yang kita sambut. Gitu, ya. Next. Ada seorang umat yang beranggapan bahwa yang penting perbuatannya baik dan tidak melakukan dosa sehingga dia jarang mengikuti Ekaristi, hanya Natal dan Paskah saja. Bagaimana apakah mendapat keselamatan? Ya itu seperti dalam hubungan keluarga antara pasangan suami istri Bapak Ibu. Ada orang yang datang ke tribunal, akhirnya hampir cerai. Ya untungnya bisa diselamatkan karena dengan pendekatan pastoral. Sang suami itu tidak peduli dengan kebutuhan batin istrinya. Istrinya hanya membutuhkan ungkapan kasih sayang. Kalau toh tidak bisa rutin, itu adalah artinya ada quality time. Hal itu yang dibutuhkan. Tapi yang suami jawabnya dengan enteng. Loh, yang penting aku kan tanggung jawab. Gaji ya tak jatah yang wajar. Masa kamu nggak percaya kalau aku itu nggak mencintai kamu sih? Aku mencintai kamu, buktinya. Yang penting itu buktinya. Tapi mengabaikan hal-hal yang penting, yang intim, yang mendalam. Puncak komunikasi di antara suami istri kan hubungan intim sebagai puncak komunikasi dan ungkapan puncak dan sumber kasih gitu di antara berdua. Tapi bisa saja salah satu itu mengabaikan gitu. Loh, yang penting kan gini-gini, ya kayak gitu. Loh, yang penting kan aku nggak selingkuh, yang penting kan aku nggak nyeleweng, yang penting kan aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Iya, itu penting. Tetapi bahwa ada quality time di antara suami dan istri itu sangat penting. Nah, demikian juga Anda bisa saja ngomong, yang penting kan perbuatan baik, saya nggak berbuat jahat. Ngapain harus bertemu dengan Yesus dalam Ekaristi? Yang penting aku kan berdoa. Nah, kita seringkali mengira Ekaristi itu urusan personal.
hanya urusan pribadi dan masalah moral. Padahal Ekaristi adalah masalah spiritual. Itu puncak perjumpaan. Anda bisa saja tidak berbuat jahat, tetapi kalau tidak pernah berjumpa, ya aku ngapain harus masuk sekolah, harus ketemu guru, yang penting kan aku belajar. Ya, bahwa perjumpaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian juga perjumpaan dalam Ekaristi, bahkan cukup dengan Natal dan Paskah saja kan cukup gitu. Ya, itu sekali lagi bahwa Ekaristi itu bukan sekedar masalah moral, tapi masalah spiritual, masalah roh, masalah keilahian, masalah keselamatan, masalah ini adalah tanda upacara yang diutuskan oleh Yesus, yang dinyatakan oleh Yesus sebagai sarana perjumpaannya dengan Dia. Dan ini adalah alat di mana Yesus mendampingi kita sampai akhir zaman. Nah, kalau Dia menentukannya, kalau misalnya Yesus ngomong dalam kitab suci, "Dah nggak apa-apa, kamu nggak mengenangkan, nggak memecahkan roti, nggak apa-apa. Oh, yang penting kamu baik-baik saja," gitu ya. Saya yakin di gereja Katolik pasti ada hukum gereja yang mengatakan itu. Ya, masalahnya enggak ada yang mengatakan itu. Ya, jadi misa ini bukan hanya masalah kualitas moral. Kualitas moral itu kan untuk hidup bersama. Tetapi kualitas teologal, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti halnya ngapain ngaku dosa. Yang penting kan aku sudah minta maaf. Gitu. Dia lupa bahwa berbuat dosa itu punya 3 dimensi. Berbuat dosa terhadap orang tertentu itu, tetapi juga perbuatanku itu menodai gereja dan menodai kasih Allah. Makanya 2 dosa yang lain nggak dihitung biasanya. Yang penting aku kan sudah minta maaf ke orangnya. Ya, ke orangnya. Tapi kamu juga bersalah kepada gereja, yang adalah kita semua ini tubuh Kristus gitu. Ya. Lanjut. Bahwa dalam kitab Imamat berapa kali Romo menyebut kata ikhlas termasuk dalam kolekte. Menurut saya kata ikhlas sering menjadi alasan untuk berbagi secara minimalis. Bersembunyi balik kata yang penting ikhlas. Bagaimana membedakan ikhlas dengan kikir? Kalau sudah dalam ikhlas itu berarti kan biasanya dengan tulus ya. Kalau orang mengatakan ikhlas tetapi tidak tulus, itu juga berarti belum ikhlas. Artinya masih, kalau masih bersembunyi di balik kata-kata ikhlas, loh yang penting aku ikhlas. Kalau itu tidak tulus berarti juga bukan ikhlas gitu. Nah, tentu saja ini yang menjadi saksi adalah hati nurani kita. Apakah motif kita ini yang mendorong diri kita dari dalam, orang lain bisa nggak tahu. Yang tahu adalah hatiku sendiri bahwa itu ikhlas atau tidak. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya sembunyi di balik kata yang penting ikhlas, itu berarti tidak ikhlas. Itu artinya belum tulus, belum ikhlas karena masih bersembunyi. Ya, dalam TPE baru tidak ada lagi kalimat kamu diutus. Perutusannya kurang nampak jelas Romo, atau tersirat dalam kalimat pengutusan. Ya, memang ya dalam penerjemahannya di TPE baru ini karakter pengutusannya ini kurang nampak jelas, kata ite misa es gitu ya. Pergilah kamu diutus. Itu kurang jelas. Karena dalam terjemahannya itu pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Jadi tekanannya itu ini perayaannya sudah selesai, sekarang pergilah kamu diutus. Jadi
kata utus itu dimasukkan di dalam kata pertama. Ini YouTube, pengen di YouTube toh, nggak tahu di. Ya, begitu. Next, di masa kecil saya, umat Katolik umumnya berpuasa, tidak makan minum 1 jam sebelum Ekaristi, biasanya begitu dulu dinasihatkan begitu. Apakah aturan seperti itu masih dipakai? Karena saya beberapa kali menyaksikan para tokoh umat malah rokokan atau masih makan minum beberapa menit sebelum mengikuti Ekaristi. Tokoh umat itu termasuk ya romonya, termasuk kami ini ya. Ini seringkali begitu. Ya, tentu kita sangat menghargai, sangat menghormati, dan itu bukan sepele, itu sesuatu yang sangat baik. Ketika sikap puasa 1 jam atau setengah jam sebelum misa, itu sebagai disposisi batin, kesiapan batin, menyiapkan tubuhku untuk menyambut tubuh Kristus yang kudus. Ya, itu sangat baik, Bapak Agung dan saudara-saudari semua. Lalu bagaimana dengan sekarang? Memang sekarang sudah aturan itu tidak lagi dipromosikan dengan istimewa. Tidak. Meskipun ketentuan-ketentuan itu masih ada, tetapi tekanannya adalah pada sikap hormat, membangun sikap persiapan batin untuk menuju kepada misa dan menyiapkan hati yang pantas bagi menyambut Yesus itu. Jadi masalah puasa atau bukan, tetapi adalah bisa saja orangnya, tentu saja ini sekali lagi bukan masalah dalih untuk sembunyi. Loh berarti gini ya, ya itu namanya bersilat dalih. Jadi, oh ya sudah, enggak. Yang penting kan bukan puasanya, tetapi sikap hatinya. Maka saya enggak puasa lagi. Ya jangan begitu, gitu ya. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan menyiapkan hati untuk tidak puasa sebagai cara untuk membangun disposisi batin, menyambut tubuh Kristus, menurut saya tetap baik, gitu ya. Memang idealnya bukan hanya rokokan, Bapak Ibu. Pak, petugas liturgi, saya seringkali juga menegur. Kalau asisten imam, kalau mesdinar, begitu sudah memakai pakaian liturgi, disitulah kita sudah menyiapkan batin untuk merayakan liturgi. Maka sebaiknya begitu asisten imam, lektor sudah memakai pakaian liturgi, lebih baik hening sambil berdoa, menyiapkan hati karena akan diutus menjadi petugas di dalam liturgi itu. Nah, sama halnya itu kalau sudah mesdinar, sudah pakai pakaian mesdinar, yusik guyon, juwibit-jiwitan, melawayu rono, melawayu rene, itu sama itu tadi. Jadi itu sudah tidak menghargai martabat pakaian liturgi yang menandakan bahwa dia akan melayani atau bertugas di liturgi. Ya, next. Rasanya sudah jam 9, Romo, apakah dilanjutkan satu lagi? Oke. Kita hentikan ya. Dulu, nggih. Nanti yang belum dikirim ke saya ya. Baik, Romo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pertemuan kita malam ini. Semoga menambahkan pengetahuan, pemahaman, paling tidak menyegarkan kembali apa yang pernah kita ketahui. Sekali lagi saya pun juga beruntung dengan begini, saya juga mengingat kembali, belajar kembali, dipaksa oleh Lucy untuk nyusun materi ini, itu juga menguntungkan bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu, kembali kepada Kak Lucy. Terima kasih banyak Romo atas pengajaran pada sore hari ini.
sangat bermanfaat tentunya karena disegarkan kembali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada pengumuman untuk pertemuan kita minggu depan, karena minggu depan itu rangkaian 17-an, 17 Agustusan, maka kesepakatan dari tim komisi bahwa minggu depan kelas libur dulu. Jadi nanti untuk kelas akan diadakan kembali tanggal 25 Agustus, nggih Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu rangkaian 17-an masih ada yang sibuk upacara, sibuk lomba, ada bancaan segala macam. Nah, kami mempertimbangkan itu, maka untuk rangkaian selama 17 Agustus kelas libur dulu. Jadi nanti bulan terakhir itu akan bertambah 1 minggu untuk pelaksanaan pengajaran untuk ngijoli minggu yang akan datang ini, Bapak Ibu. Nanti setuju nggih Bapak Ibu? Baik. Oke. Itu Manut. terima kasih. Baik. Manut paling penak. Oke, mohon jangan meninggalkan kelas dulu. Kita akan foto dulu sebelum semuanya bubar. Ini tinggal 96 karena tadi saya melihat saya tanya jawab masih 102, tapi ini tinggal 96. Oke, layar pertama kita akan ambil gambar dulu, silahkan tolong berikan senyum paling lebar yang kelas bersama. Santa Monica, kemudian Santo Yusuf, ada Santa Maria, ada Citra Harmoni, dan juga Petrus Paulus Lingi. Kita beri senyum yang paling manis, 1, 2, 3. Yes. Oke, layar kedua ada 4 layar. 1, 2, 3. Pokok senyum terus Bapak Ibu. Yes. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Layar keempat. Wah, layar keempat belum tidak ada yang buka ini kamera ini. Oke, tidak apa-apa lah. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelumnya dari Mbak Gia, apakah ada tambahan pengumuman mungkin presensi minggu lalu bisa disampaikan atau cukup? Cukup Mbak, karena udah 3 menit lagi. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa. Tadi saya minta bantuan Bapak Budi dari Jombang dan juga berkat mohon dari Romo Joko, Santo Yusuf Blitar. Monggo Bapak Budi kami persilahkan untuk menutup dengan doa pertemuan kelas kita malam hari ini. Kita siapkan hati untuk berdoa. Matur nuwun. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih seiman dalam Kristus, kita hening sejenak untuk menghaturkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami putra-putrimu yang telah selesai mengikuti pelajaran tentang sakramen Ekaristi yang telah disampaikan oleh Romo Didi. Semoga kami semua benar-benar dapat mengimani Ekaristi dan merindukannya, sehingga dapat menyatukan diri kami dengan Yesus Kristus sepanjang masa. Bapa yang baik, tambahkanlah iman kami, kuatkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu merindukan kehadiran-Mu. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Ibu. Terima kasih.